Halo teman-temanku semuanya, pada video kali ini kita akan sharing terkait dengan vertigasi atau pertanian vertigasi yang merupakan sebuah inovasi modern dalam pengelolaan tanaman. Ya, pertanian menjadi salah satu sektor vital yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dengan meningkatnya populasi dunia dan tantangan perubahan iklim, di mana metode pertanian yang efisien dan berkelanjutan menjadi semakin penting, dan salah satu inovasi modern yang telah mendapatkan perhatian signifikan adalah vertigasi. Ya, vertigasi atau vertigation dalam bahasa Inggris merupakan teknik pemberian nutrisi tanaman melalui sistem irigasi, di mana metode ini menggabungkan proses irigasi dan pemupukan serta memungkinkan penyaluran nutrisi secara langsung ke akar tanaman melalui aliran dari irigasi tersebut. Dalam video ini kita akan membahas beberapa topik terkait dengan apa sih pengertian dari vertigasi, apa komponen utamanya, apa sih keuntungannya, apa tantangannya, bagaimana aplikasinya, serta bagaimana masa depan vertigasi dalam pertanian, terutama di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu pengertian vertigasi. Vertigasi berasal dari gabungan kata fertilizer atau pupuk dan irrigation atau irigasi, di mana secara sederhana, vertigasi adalah metode pemberian pupuk yang dicampurkan dengan air irigasi dan disalurkan ke tanaman melalui sistem irigasi. Dan teknik ini memungkinkan distribusi nutrisi yang lebih merata dan efisien dibandingkan metode pemupukan tradisional seperti penyebaran pupuk secara manual atau terpisah dari sistem irigasi. Selanjutnya, apa sih komponen utama dalam vertigasi? Yang pertama yaitu sistem irigasi. Komponen utama dalam vertigasi adalah sistem irigasi yang dapat berupa irigasi tetes, sprinkler, atau sistem irigasi lainnya. Dan sistem irigasi tetes sering menjadi pilihan utama karena mampu mengantarkan nutrisi secara langsung ke zona akar dengan meminimalkan pemborosan air. Komponen kedua yaitu peralatan pupuk. Ya, untuk melakukan vertigasi diperlukan peralatan khusus seperti injektor pupuk, injektor dosing atau mixer pupuk yang dapat mencampurkan pupuk dengan air irigasi secara otomatis dan proporsional. Yang ketiga yaitu pupuk larut air. Ya, tidak semua jenis pupuk cocok untuk vertigasi. Pupuk yang digunakan harus larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman. Pupuk berbasis nitrogen, fosfor, kalium, serta mikroelemen sering digunakan dalam vertigasi. Dan yang keempat komponennya yaitu kontrol dan monitoring. Ya, teknologi modern seperti sensor tanah dan sistem manajemen irigasi berbasis komputer sangat membantu dalam memantau kebutuhan tanaman dan mengatur pemberian nutrisi secara presisi. Yang berikutnya sih, apa keuntungan vertigasi ini? Yang pertama yaitu efisiensi penggunaan air dan pupuk. Ya, dengan menggabungkan irigasi dan pemupukan, vertigasi memungkinkan penggunaan air dan pupuk yang lebih efisien serta nutrisi langsung disalurkan ke akar tanaman, mengurangi kehilangan pupuk akibat penguapan atau limpasan. Yang kedua yaitu peningkatan pertumbuhan tanaman, di mana nutrisi yang diberikan secara teratur, dapat dan tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya produksi. Meskipun investasi awal untuk sistem vertigasi mungkin lebih tinggi, tetapi efisiensi penggunaan pupuk dan air serta peningkatan hasil panen dapat mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Yang keempat keuntungannya yaitu fleksibilitas dalam manajemen nutrisi. Yang vertigasi memungkinkan penyesuaian dosis nutrisi secara dinamis sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Ini membantu dalam mengoptimalkan kondisi tanaman sepanjang siklus tanam. Dan yang terakhir yaitu pengurangan dampak lingkungan. Ya, dengan penggunaan pupuk yang lebih efisien, risiko pencemaran lingkungan akibat limpasan pupuk berkurang. Hal ini mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikutnya apa sih dalam implementasinya? Tentu kita temukan tantangan dalam implementasi atau penerapan vertigasi ini. Ya, meskipun banyak sekali keuntungan, implementasi vertigasi juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu tentu masalah modal atau uang atau investasi awal yang tinggi.
di mana pemasangan sistem fertigasi memerlukan investasi awal yang signifikan, terutama untuk peralatan dan infrastruktur irigasi yang tepat. Yang kedua yaitu kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, di mana pengelolaan fertigasi memerlukan pengetahuan teknis yang lebih dibandingkan metode pertanian tradisional. Dan petani perlu memahami cara mengukur kebutuhan nutrisi tanaman dan mengelola sistem irigasi dengan baik. Yang ketiga yaitu pemeliharaan sistem, perawatan. Kita berbicara perawatan ya. Sistem fertigasi memerlukan pemeliharaan, tentu pemeliharaan rutin untuk memastikan kelancaran air dan nutrisi. Kerusakan pada sistem irigasi atau peralatan pupuk tentu dapat mengganggu proses fertigasi. Dan yang terakhir yaitu kualitas air. Kualitas air yang digunakan dalam fertigasi sangat penting, di mana air yang mengandung kotoran atau bahan kimia berlebih dapat mempengaruhi efektivitas pupuk dan kesehatan tanaman. Selanjutnya, aplikasi fertigasi dalam berbagai jenis pertanian. Fertigasi dapat diterapkan dalam berbagai jenis pertanian, baik skala kecil ataupun besar, serta pada berbagai jenis tanaman seperti sayuran dan buah-buahan, bunga dan tanaman hortikultural lainnya. Beberapa aplikasi spesifik meliputi yang pertama yaitu pertanian hidroponik. Dalam sistem hidroponik tanaman tumbuh tanpa tanah dan nutrisi diberikan melalui air. Fertigasi sangat cocok untuk jenis pertanian ini karena memastikan distribusi nutrisi yang konsisten dan efisien. Yang kedua itu greenhouse atau rumah kaca. Di lingkungan rumah kaca, kontrol terhadap iklim dan nutrisi tanaman sangat penting, di mana fertigasi membantu dalam mengoptimalkan kondisi pertumbuhan tanaman dengan pemberian nutrisi yang tepat waktu dan proporsional. Berikutnya, yang ketiga, yaitu pertanian skala besar. Pada tahap pertanian yang luas, penggunaan fertigasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, di mana sistem irigasi tetes yang terintegrasi dengan fertigasi memungkinkan penyaluran nutrisi yang merata ke seluruh area tanaman. Dan yang terakhir yaitu bagaimana sih masa depan fertigasi dalam pertanian. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pertanian yang berkelanjutan dan efisien, fertigasi dapat diperkirakan akan terus berkembang dan diadopsi secara luas, di mana inovasi teknologi seperti IoT atau Internet of Things, sensor pintar dan kecerdasan buatan atau AI dapat semakin meningkatkan kemampuan sistem fertigasi dalam memantau dan mengelola kebutuhan nutrisi, di mana tanaman secara real time. Selain itu, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan pupuk yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam sistem fertigasi. Terus, bagaimana sih penerapan praktik pertanian presisi? Melalui fertigasi juga dapat membantu petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dengan memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan pemberian nutrisi dan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan fertigasi dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan seperti kekeringan dan juga kelebihan air. Di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa fertigasi merupakan metode pertanian modern yang menawarkan berbagai keuntungan dalam hal efisiensi penggunaan air dan pupuk, peningkatan hasil panen, serta pengurangan dampak lingkungan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat yang ditawarkan oleh fertigasi menjadikannya pilihan menarik bagi petani yang ingin mengoptimalkan produksi mereka secara berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi dan peningkatan pengetahuan di kalangan petani, fertigasi memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam pertanian masa depan yang berkelanjutan dan produktif. Demikian informasi yang bisa kita berikan terkait dengan fertigasi, pertanian masa depan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.